Hai semuanya, welcome to Podcast Hits. Sekarang giliran gue yang bakal bawain cerita horor. Gue Michael Russell. Di Irgo Nyawa gue berperan sebagai Aryo. Kali ini giliran gue yang bakal bawain podcast tentang cerita kosan angker yang udah disortir. Jadi jangan lupa tungguin sampai habis. Cerita ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh teman online kita, Perry, bareng rekan kerjanya di tahun 2018. Di mana semuanya bermula dari berakhirnya sewa rumah yang lama untuk base camp tempat mereka bekerja. Yang mana saat itu Perry ini diminta oleh atasannya untuk cari sewa rumah yang baru. Berarti dia baru mau pindah rumah. Singkat cerita, dapatlah si Perry tempat sewa rumah yang baru di salah satu kawasan perumahan di daerah Sekayu, Sumatera Selatan. Awalnya Perry sempat curiga dengan rumah sewaan ini dikarenakan biaya sewanya per tahun yang terbilang sangat murah. Untuk rumah mewah 2 lantai, apalagi kondisinya baru direnovasi. Namun karena atasan dan rekan kerjanya tidak mempermasalahkannya, akhirnya mereka pun menyewa rumah ini. Gue dari awal aja udah lumayan curiga ya. Rumah mewah 2 lantai, baru direnovasi tapi harganya murah. Biasanya tempat orang yang habis. Ini gak sih? Gue mikirnya ke situ ya. Sebelumnya Perry ini bisa merasakan hal-hal yang lainnya tidak bisa merasakan apa-apa atau makhluk tak kasat mata. Di minggu pertama ngekos, Perry mulai merasakan seperti ada yang lain yang ikut tinggal di rumah itu. Terasa seperti lebih banyak orang, padahal kami di sana hanya berenam. Oke, berarti Perry dan 5 temannya. Namun karena Perry ini sudah terbiasa akan hal-hal gaib, ia pun berusaha untuk tidak menghiraukan hal tersebut sambil berbicara dalam hati. Di sini saya menumpang untuk beristirahat dan tidak berniat mengganggu siapapun dan tidak mau diganggu oleh siapapun. Pada minggu berikutnya, hal aneh pun mulai terlihat kembali. Diawali dari salah satu rekannya yang biasa pulang malam. Suatu waktu ketika rekannya pulang ke base camp, pintu ruang tamu samping yang tidak pernah digunakan sebelumnya, tiba-tiba saja gagang pintunya bergerak sendiri dengan keras. Saat rekannya mau buka pintu ruang utama, ia kaget sambil masuk ke rumah lewat pintu ruang utama yang biasa ia gunakan. Setelah masuk ke rumah, sebelum menaiki tangga menuju lantai 2, rekan Perry sempat menoleh ke kiri ke bagian ruang tamu samping. Dan ternyata tidak ada satupun orang di sana. Bahkan kondisi saat itu, semua orang sudah tidur karena sudah pukul 1 dini hari. Apalagi di lantai 1 hanya ada 1 kamar yang ditempati atasan mereka, dan mereka berlima ini tidur di lantai 2 semua. Lanjut di malam berikutnya, mereka sedang berkumpul di lantai 2 sambil nonton TV. Tapi entah kenapa tiba-tiba Perry ini merasa seperti ada orang di tangga yang mau naik ke atas. Ketika ia menoleh ke arah tangga yang ada di sebelah kiri, saat itu juga Perry shock terdiam seketika sambil melotot melihat ada sesosok makhluk yang seram berbentuk kepala botak dengan mata lebar. Di saat itu juga, sosok tersebut mundur dan menghilang bersamaan dengan rekannya yang loncat ketakutan mendekati Perry. Oh, berarti rekannya udah bisa lihat juga ya di sini. Keesokan harinya mereka semua dalam posisi sudah berangkat kerja ke area masing-masing. Di base camp hanya ada atasan mereka. Saat itu beliau mau sholat zuhur di lantai 2. Ketika di pertengahan sholat, beliau mendengar seperti ada yang memanggil-manggilnya dari lantai 1 yang suaranya mirip dengan Perry. Selesai sholat, beliau pun menurun di tangga dan melihat berkas-berkas yang ada di bawah tangga sudah terjatuh dengan sendirinya. Awalnya beliau masih berpikir positif, namun saat mendekati berkas-berkas yang jatuh, justru berkas-berkas yang lainnya ikut jatuh semua. Beliau pun pergi ke kamar mengambil tas dan dompet untuk pergi keluar. Seketika lemari pakaian yang berada di kamarnya juga bergerak sendiri, seperti ada sesuatu di dalam lemari yang mau keluar. Atasannya ini langsung menelpon Perry dan menanyakan posisi dia di mana, untuk minta dijemput saat itu juga. Wah, kalau gue jadi atasannya sih gue udah kabur duluan ya, gue gak minta dijemput sih. Hal aneh lainnya pun terjadi. Beberapa minggu kemudian saat rekan-rekan Perry ini kumpul di base camp, ketika menjelang maghrib, salah satu rekannya yang berasal dari luar kota ini samar-samar melihat sosok pocong di antara pohon pisang yang ada di belakang rumah itu. Tapi yang lainnya tidak melihat apa-apa. Tapi emang ya kenapa kayak kebun pisang itu identik sama pocong? Kalau nggak kandang ayam, kayak peternakan ayam gitu-gitu identiknya sama pocong ya. Lanjut malamnya mereka melakukan ritual seperti memanggil arwah. Aduh, ada-ada aja nih. Di rumah sewa sebelumnya mereka sering melakukan kegiatan seperti itu, hanya yang dianggap permainan saja. Karena salah satu dari mereka ini juga ada yang
biasa memasukkan makhluk halus ke badan rekan lainnya. Ini nggak main-main sih kayak beginian. Mungkin gamenya tuh yang kayak papan Ouija atau Charlie gitu-gitu ya. Saat di pertengahan ritual, mereka semua yang ada di situ mendengar suara keramaian seperti ibu-ibu lewat depan rumah sambil cerita-cerita atau berbisik ya. Padahal waktu itu jam menunjukkan pukul 2 pagi, jadi mustahil jikapun ada orang. Besok malamnya atasan mereka mengalami kejadian aneh lainnya. Yakni lemari pakaian mulai bergerak-gerak, sampai laci lemari juga seperti ada yang menarik, kemudian didorong ke dalam lagi secara berulang-ulang. Wah ini creepy sih. Gue kalau ada posisi dimana gue lihat lemari maju mundur gitu, gue kabur sih. Karena udah gak mungkin tikus ya, gak mungkin angin juga lagi. Karena saking seringnya mengalami hal tersebut, si atasan Perry ini pun tidak peduli lagi dan memilih buat lanjut tidur. Kayak udah bodo amat dengan keberadaan si sosok ini ya. Beberapa jam kemudian si atasan Perry ini merasa gerah. Saat mau membuka mata, ternyata di atas dia sudah ada sosok pocong berwajah seram dengan mata merah. Refleks langsung teriak, tapi nggak bisa karena mulutnya seperti dibungkam. Ini hal paling najis sih kalau terjadi di hidup gue. Gue bangun lihat pocong, gue nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Gue mendingan nggak bangun deh. Hal yang paling mengerikan adalah setelah kejadian itu si atasannya Perry ini malah sempat berpikir mau membunuh orang-orang yang ada di rumah itu. Udah ada pikiran buat ambil senjata tajam di dapur, tapi untungnya di rumah itu nggak ada senjata tajam. Beberapa hari kemudian mereka baru ada waktu buat kumpul lagi. Dan dari situlah mereka saling cerita tentang semua kejadian-kejadian aneh selama di rumah ungu itu. Perry juga sempat cerita ke almarhum bapaknya dan pernah mengajak orang pintar untuk menerawang dan mengobati atasannya si Perry ini dari jauh. Singkat cerita, atasan si Perry ini disuruh minum air putih yang sudah didoakan dari jauh. Dan almarhum bapaknya Perry sempat bilang kalau rumah yang ditempati saat ini memang ada penunggunya. Bahkan sulit diusir karena sudah terlalu banyak makhluk halus yang menempati rumah itu. Karena bekas tanah kuburan. Tuh, gue udah curiga dari awal nih. Kalau nggak ada orang yang gini, pasti ada yang aneh gitu kan, tanah kuburan dijadiin kosan. Sebulan setelah kejadian itu, mereka berusaha untuk tetap bertahan tinggal di rumah ungu itu karena mempertimbangkan masa sewa yang sudah dibayar lunas selama 1 tahun. Kemudian terjadilah insiden yang sifatnya sensitif, yang akhirnya membuat mereka harus keluar dari rumah itu, bahkan sampai ketua RT dan beberapa warga setempat meminta mereka untuk keluar dari rumah itu di hari itu juga. Ini apaan ya? Sensitif nih, seru nih. Akhirnya mereka keluar dari rumah itu dengan keadaan sisa uang sewa yang tidak dikembalikan oleh pihak penyewa. Saat itu juga mereka langsung mencari rumah sewa yang baru. Konon kabarnya setelah Perry dan yang lainnya keluar dari rumah ungu, itu tidak ada orang lain yang menempati rumah tersebut. Bahkan sampai saat ini rumah ungu itu terbengkalai, bahkan sampai dijual. Wah ini kacau sih menurut gue buat orang-orang yang punya kosan, terus nggak bilang kalau kosannya bekas tanah kuburan atau angker. Habis itu orangnya mau cabut tapi duitnya nggak bisa dikembaliin, itu kacau sih. Sampai saat ini pun misteri dari rumah ungu itu masih belum terpecahkan. Dan warga sekitar juga tidak ada yang mau cerita lebih dalam mengenai rumah ungu tersebut. Sehingga sekarang rumah ungu tersebut tetap menjadi misteri. Tapi menurut gua dari rumah ungu ini ya, ada kayak 6 orang tinggal, terus satunya udah tahu bisa ngerasain. Tiba-tiba di lantai 1 cuma 1 orang doang. Itu menurut gue lumayan sih. Kalau gue jadi 1 orang itu gue dempet-dempetan berenam sih kayaknya di atas. Orang udah tahu ya rasanya dia ada yang aneh di rumah itu, tapi tetap main kayak game-game yang undang arwah gitu. Menurut gue enggak banget sih, itu emang nantang sih kayaknya. Dan dari yang sempat gue baca tadi ada tentang pocong di kebun pisang, itu kayaknya emang bener ya. Gue ngerasa kayak udah banyak banget lah cerita yang gue denger dari teman-teman gue pun gitu, dari saudara-saudara gue pun banyak banget relate-nya gitu sama pocong di kebun pisang, yang nyambung juga sama film Rogo Nyowo ini nih. Selama gue syuting, kita ada syuting di kebun pisang bla bla bla, dan menurut gue emang serem sih, meskipun gue nggak lihat langsung ya pocongnya kayak gimana karena kita waktu itu syuting siang-siang sampai mau maghrib lah, masih oke lah waktunya. Apa ya yang gue tuh sempat dengar soal pocong ini, dia tuh kalau nggak di kebun pisang, kalau nggak di kandang ayam, kalau nggak tempat peternakan gitu-gitu,
Terus katanya kalau bakal ada pocong di satu tempat, itu bakal ada bau bangkai. Bedanya sama kuntilanak itu katanya kalau kuntilanak ada malah baunya kayak bau melati. Yang bikin gue penasaran itu satu, gue sempet denger kayak banyak orang bilang pocong itu buat berpindahnya itu dia loncat-loncat gitu. Cuman gue sempet denger juga dari teman gue sendiri yang dia bisa lihat, dia tuh bilang ternyata pocong tuh nggak lompat-lompat, cuman dia kayak teleport gitu. Jadi waktu dari sini dia bisa hilang terus pindah ke sini. Gue ngerasa itu lebih creepy sih daripada loncat-loncat ya. Perpocongan ini, waduh kacau deh. Jadi buat yang penasaran, jangan lupa nonton film Regonyowo tanggal 31 Juli 2025 di bioskop. Dan begitulah cerita horor dari perryanli@gmail.com. Cerita horor berikutnya akan dibawakan oleh Rasya. Jadi jangan sampai ketinggalan cerita horor selanjutnya ya. Sampai jumpa di episode podcast hits berikutnya. Jangan lupa nonton Regonyowo di bioskop mulai tanggal 31 Juli 2025.